Halo, Assalamualaikum anak-anak. How are you? I hope you are all fine. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua di Google Classroom Bahasa Inggris. Ibu masih bahas tentang chapter yang kelima, bagian yang kedua, dengan topik It's a Beautiful Day. Ibu akan sampaikan sebelum masuk ke dalam materi, yaitu tujuan dari pembelajaran setelah kalian belajar di pertemuan yang kedua ini. Yang pertama adalah kalian bisa memahami kosakata atau perbendaharaan kata terkait dengan ciri fisik dan kualitas serta karakteristik orang, hewan, benda, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, kalian akan bisa menggunakan kata tanya untuk menanyakan informasi terkait dengan ciri fisik, sikap, dan karakteristik orang, benda, dan lingkungan yang sekitar. Yang ketiga adalah kalian nanti bisa menyusun percakapan sederhana, meminta dan menerima informasi terkait ciri fisik, sikap, dan karakteristik orang, benda, dan lingkungan sekitar. Oke, tanpa panjang lebar, Ibu akan berikan contoh yang pertama, yaitu bagaimana mendescribing of people, memberikan gambaran tentang ciri-ciri manusia. Jadi secara fisik, secara non-fisik itu seperti sikap, sifat, dan sebagainya. Kalau fisik, misalnya dia tinggi, tall, berambut keriting, curly hair, kemudian berhidung mancung, pointed nose, dan sebagainya. Ini simpel sekali, contohnya ada di dalam buku paket kalian di situasi yang ke-9, percakapan antara Benny dan Siti. Benny bertanya, do you know Rani Maharani? Kemudian Siti menjawab, yes I do. Apakah kamu tahu Rani Maharani? Siti menjawab, ya saya tahu. Benny bertanya lagi, what is she like? Bagaimana dia? Maksudnya seperti apakah dia? Seperti apakah si Rani Maharani tadi? Siti menjawab, dia menjelaskan, dia mendescribe seorang yang bernama Rani Maharani. She is very kind and polite. Dia sangat baik dan sopan. She is clever too. Dia juga sangat pintar. Kemudian, she is very impressive. Dia sangat mengesankan. Masih banyak lagi kata-kata yang kalian bisa lihat untuk digunakan menggambarkan bagaimana seseorang itu. Bagaimana penampilannya, performanya, atau juga bagaimana sikapnya. Kalian nanti cari di dalam sekumpulan kata-kata tentang kata sifat, ya, adjektif. Kemudian berikutnya berkaitan dengan yang menggambarkan orang ini, nanti di dalam akhir pembelajaran ini kalian Ibu berikan 3 tugas. Yang pertama tugasnya adalah bagaimana menggambarkan seseorang, bagaimana seseorang itu dilihat dari sikapnya atau performanya. Kata tanya yang digunakan kita lihat, what do they say about the people? Nah, kemudian yang nomor 1 ini diberikan sebagai contoh. I have a friend. Saya punya seorang teman. His name is Edo. Namanya Edo. He is tall. Dia tinggi. And has short hair. Dan punya rambut yang pendek. He is also kind and helpful. Dia juga ramah dan suka menolong. Nomor 2 sampai nomor 6 kalian isi sendiri, kalian pilih orang-orang yang akan kalian jelaskan dalam kalimat yang singkat saja seperti ini. Bagaimana penampilannya, bagaimana sifatnya yang membuat kalian terkesan. Ya. Tugas ini kalian tulis di buku tulis. Oke? Lanjut. Yang kedua adalah bagaimana kalian menggambarkan kualitas benda. Kalau tadi orang, sekarang benda. Contoh di situasi yang kelima ini, percakapan dilakukan antara Benny dan Edo. Kata Benny, Edo, you look so happy. Happy juga menggambarkan
sifat seseorang ya, tampak performance seseorang, karakteristik seseorang. Edo, kamu terlihat sangat senang sekali. Kata Edo, yes, I am very happy. Ya, saya sangat senang. My father just bought me a new bike. Ayahku telah membelikan aku sebuah sepeda yang baru. Kata Benny, that's great. Keren banget. Bagus sekali. Ya, kalian bisa mengartikan seperti itu ya. What does it look like? Bagaimana bentuknya? Ini dia bagaimana menggambarkan kualitas sebuah benda. Kata Edo, it's red. Warnanya merah. Warna apa? Warna sepedanya. My favorite color. Warna kesukaanku. And it's big. Dan sepedanya besar. Banyak kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan sebuah benda. Di sini latihannya hampir sama dengan yang tadi. Ada 5. Yang pertama, Ibu berikan sebagai contoh. This is my house. Ini adalah rumahku. It is small. Bentuknya mungil. I like it because it's nice. Saya menyukainya karena menyenangkan. Nomor 1 nih, perjelas lagi ya. The living room is small. Ruang tamunya mungil. The TV is very big. TV-nya sangat besar. The room is always clean and comfortable. Ruangannya selalu bersih dan menyenangkan dan nyaman. Bisa 2 kata itu kalian gunakan. Nomor 2 sampai nomor 6 seperti yang tadi. Kalian tulis di buku tulis. Yang ini adalah untuk menggambarkan benda. Kalian bisa pilih benda apa saja yang bisa kalian tulis dengan kalimat yang sangat singkat. Di ruang tamu kah? Di ruang kamar tidur kah? Di dapur kah? Di kamar mandi kah? Di taman, terserah apa yang kalian lihat. Ya, benda-benda kesukaan, benda-benda yang dimiliki oleh orang lain, benda kesukaan teman dan sebagainya. Next, yang ketiga, ini adalah bagaimana kalau kalian diminta untuk menggambarkan hewan. Di situasi yang pertama, ini percakapan dilakukan di antara Lisa dan Dayu. Lisa mengucapkan begini, Dayu, do you have any pets? Dayu, kamu punya binatang peliharaan nggak? Kata Dayu, yes I do. Iya, saya punya. I have 2 cats. Saya punya 2 ekor kucing. Kata Lisa, I love cats. Saya suka juga kucing. What do they look like? Bagaimana bentuknya? Seperti apa mereka? 2 kalimat itu bisa kalian gunakan untuk menerjemahkan kata tanya tadi ya. Kemudian si Dayu menjawab, menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk kucingnya. They are very little. Mereka mungil-mungil, sangat mungil. They are babies. Mereka masih bayi. Very cute one. Sangat lucu sekali. They have gray fur. Mereka punya bulu yang berwarna abu-abu. Big eyes. Matanya besar. And each of them has a pink nose. Dan salah satu dari kucing itu punya hidung yang pink warnanya. Kemudian Lisa berkomentar, wow, I can't imagine how cute they are. Saya nggak bisa bayangin bagaimana lucunya mereka. Nah, anak-anak sekalian, lanjut dengan tugas yang ketiga. Kalian, Ibu minta menulis atau menjelaskan hewan-hewan kesayangan atau hewan-hewan peliharaan. Di sini Ibu sudah kasih contoh juga dengan kalimat tanya, what do they say about the animals? Apa yang mereka katakan tentang binatang-binatang itu? Kalimat yang pertama diberikan sebagai contoh. Siti says that giraffes have curly eyelashes. Siti berkata bahwa jerapah itu punya bulu mata yang keriting. Nah, kalian selanjutnya untuk nomor 2 sampai nomor 6 kalian bisa memilih menggambarkan, menjelaskan dengan kalimat yang sederhana saja binatang-binatang atau hewan-hewan kesukaan kalian. Kucing boleh, kemudian kelinci, burung, ayam, ikan, dan sebagainya. Ya, silakan. Sederhana saja, nggak usah membuat kalian bingung.
buka kamus, cari contoh yang sudah kalau di sini kalian kurang, contohnya kalian bisa cari contoh yang lain, ya kan? Kemudian kalian tulis. 3 latihan tadi, test 1, test 2, and test 3 kalian tulis di buku tulis. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akhiri video ini. Sebelumnya kalian tetap masuk ke Google Classroom di mana ada absensi kehadiran untuk kalian. Kalian bisa isi dengan mengklik kelas, kemudian mengklik nama kalian, dan kalian membaca tugas apa yang Ibu berikan. Tugasnya Ibu lampirkan di file tugas Google Classroom Bahasa Inggris. Kalian melengkapi kalimat untuk menggambarkan benda, orang, ya kan, dan juga hewan. Di sana Ibu sudah tuliskan, gunakan saja kalimat yang sangat sederhana. Kemudian kalian upload di file tugas itu. Oke? Terima kasih untuk sudah bergabung dengan kelas bahasa Inggris Ibu. See you next week. Oke, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.